Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Pastinya sehat semua ya. Kembali lagi kita di channel Akil Gibran. Nah, kali ini saya mau berbagi tips atau cara aku mengatur keuangan. Bagaimana sih cara aku mengatur keuanganku dan pengeluaranku selama ini? Nah, seperti ini. Check it out. Sebelum kita lanjut, saya ingin menuliskan dulu berapa jumlah pendapatan tetap Pak suami. Ini saya tuliskan dulu ya, pendapatan tetap Pak suami yaitu sebesar Rp3.500.000. Ini ya Bun, pendapatan tetap Pak suami saya. Nah, yang pertama kita tuliskan atau kita sisihkan itu adalah dana kewajiban atau dana pengeluaran wajib. Kenapa wajib? Karena ini adalah pengeluaran yang pasti dan nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Nggak dana sudah pasti, terus nggak bisa ditawar-tawar apapun itu ya, dan nggak bisa kurang. Kalau lebih boleh tapi nggak bisa juga. Nah, ini yang pertama saya tuliskan adalah kontrakan. Kontrakan saya sebesar 550.000. Alhamdulillah saya dapat kontrakan yang menurutku lumayan murah dibandingin kontrak-kontrakan yang lain, karena yang kontrakan yang lain itu ada yang 800, 1 juta, 1 juta lebih malah ada, dan saya dapatnya alhamdulillah 550.000 per bulan, tapi saya bayarnya per 3 bulan ya Bun. Terus ini lanjut, yang kedua ada listrik. Listrik saya bayarnya 200.000. Listrik yang saya pakai adalah token ya Bun, bukan prabayar atau yang bayar per bulan. Nah, ini saya siapkan dana 200.000 karena saya sudah mempelajarinya. Kalau saya setiap dana atau budget untuk listrik sering habis 200.000, tapi terkadang lebih juga, lebih dari 3 hari begitu, atau misalnya masuk ke bulan berikutnya 3 hari, tapi itu enggak masalah. Terus kadang juga kurang 3 hari juga, tapi itu enggak masalah juga. Terus ketiga ada PDAM. Nah, ini saya siapkan budget 100.000. Itu adalah 1 bulan ya Bun. Ini budget sudah pasti. Kenapa? Karena di tempat saya ngontrak nggak ada air PDAM, jadi saya nyambung di tetangga. Terus kami disuruh bayar cuma 100.000 per bulan ya Bun. Jadi dananya ini sudah pasti dan nggak bakalan kurang juga. Terus keempat ada wifi. Ini juga saya bayarnya 100.000 per bulan. Kenapa murah? Lagi-lagi aku nyambung sama tetangga. Ini juga salah satu tips buat kita mama, terutama yang ngontrak. Kalau misalnya ada tetangga ada wifi-nya, bisa tuh kita minta nyambung biar budgetnya sedikit hemat dibandingin pasang sendiri. Dan ini wifi kami makanya ada 3 rumah, jadi kami bagi 3. Sebenarnya bukan bagi 3 sih, karena total kami bayar 300.000 lebih. Cuma yang punya wifi kami disuruhnya bayar cuma 100.000, ya lumayan lah, masih ada selisih 200 lebih dibandingin pasang sendiri ya Bun. Terus kelima ada BPJS. Nah, ini BPJS saya ambil yang kelas 3, jadi per orang bayarnya 35.000 kali 4, totalnya 140. Jadi total keseluruhan dana wajib yang harus saya sisipkan adalah 1.090.000. Dana ini sudah nggak bisa diganggu-gugat ya Bun, atau ditawar-tawar lagi. Tapi kalau teman-teman di sini ada ikut arisan atau cicilan, tinggal ditambahin aja ya, karena itu juga pengeluaran wajib. Alhamdulillah saya nggak punya arisan dan cicilan jadinya kosong. Terus kita lanjut lagi ya ke kewajiban pokok. Kenapa ini saya tuliskan kewajiban pokok? Karena ini adalah dana masih bisa berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena pemakaian ya bisa saja nggak banyak. Beda dengan wajib, itu sudah pasti.
Pertama ini ada saya tuliskan budgetnya 100.000, itu adalah bensin, itu 100.000 bulan ya bun, maksudnya 100.000 per bulan. Ini bisa kurang lagi karena motor jarang kami pakai. Alhamdulillah tempat kerja suami dari rumah nggak jauh, dari jalan, bisa jalan kaki maksudnya. Jadi motor paling kami pakai ke pasar atau belanja bulanan, terus ajak anak-anak jalan. Jadi bensin lumayan irit. Terus kedua ini ada beras, saya sering beli beras yang 20 kilo, harga nggak nentu, tergantung merek ya bun. Berasnya saya beli yang harga 238.000, itu kualitas bagus. Tapi kalau misalnya kosong saya belinya yang harga 218.000. Berasnya juga kadang masih ada sisa sampai bulan berikutnya, jadi juga dananya masih bisa berkurang ya bun. Karena apalagi ini saya tuliskan 250, saya sisihkan dana 250, otomatis masih ada sisinya, jadi kita bisa sisipkan ke dana tabungan ya bun. Terus ketiga ada galon. Air galon ini juga dananya bisa berkurang karena airnya tergantung pemakaian atau tergantung kita minumnya. Terus keempat ada gas atau tabung gas. Ini saya siapkan budget harga 150.000. Lagi-lagi ini bisa berkurang ya bun, saya kan memakainya tabung gas 3 kilo. Nah harga kami dapatkan 25.000, itu paling lama saya pakai 10 hari, cuma bisa tabung cuma gitu. Tabung gas yang 3 kilo kadang langka atau nggak datang di pangkalan kami, dan tabung gas di rumah udah habis, ya mau nggak mau harus beli yang harga agak mahal, yaitu 60.000. cukup mahal ya bun, padahal ini tabung 3 kg. Ini kami dapatnya dari pengecer, itu pun susah kadang dapatnya. Selanjutnya ini ada budget yang harus saya sisihkan adalah dana bulanan atau belanja bulanan, yaitu 400.000. Ini dana 400.000 itu nggak selalu habis ya bun, ini tergantung pada belanja bulanan yang lalu. Maksudnya kalau belanja bulanan kita masih ada, otomatis belanja bulan ini agak berkurang ya bun. Makanya kita setiap mau belanja bulanan, kita harus periksa dulu apa aja yang kurang dan apa aja yang masih ada, terutama kayak garam, sabun mandi, minyak goreng, atau apa aja lah yang mau dibeli. Harus cek apa aja yang harus saya beli banyak atau harus saya beli kurang gitu ya. Jadi kalau misalnya masih banyak yang sisa, otomatis mempengaruhi belanja kita untuk bulan ini. Kayak saya yang tersisa masih banyak kayak garam, terus Royco, sabun mandi itu masih banyak. Jadi otomatis untuk bulan ini saya belinya secukupnya. Kayak garam itu sama sabun mandi kayaknya bulan ini saya nggak beli, sama sampo itu saya nggak beli karena masih ada. Sampo masih ada, saya harus beli. Itu kayaknya saya nggak beli untuk bulan ini ya, untuk bulan ini karena masih ada. Jadi otomatis belanjaan saya agak berkurang. Terus kedua ini saya sisipkan budget sebanyak 150.000. Ini untuk per minggu. Untuk per minggu itu dikali 4. Ini budget mingguan ya, mingguan, atau misalnya belanja untuk dapur. Jadi pokoknya ini belanja mingguan saya sisipkan 150, sekaligus ini untuk jajan anak-anak sehari-hari ya di rumah. Nah ini saya 150 dikali 4 sama dengan 600.000. Ini 600.000 ya bun, saya sisipkan. Ini sekalian untuk belanja anak-anak. Kalau misalnya ada anak-anak mau jajan, anak saya karena 2, yang satu masih bayi jadi belum bisa jajan, kalau yang satu udah gede. Jadi dana 150 ini sekaligus di sini. Dana 150 ini maksudnya mingguan, itu belanja kayak sayuran, bawang merah, bawang putih, pokoknya yang sayur-sayuran hari-hari dimakan di rumah. Alhamdulillahnya saya untuk kayak ikan, terus udang di rumah nggak dibeli, karena saya kan tinggalnya di daerah nelayan, jadi kita sering dapat yang gratis. Jadi saya paling belinya yang sayur-sayuran, bawang merah, bawang putih, dan ya gitulah. Pokoknya daging ayam juga saya beli.
Kalau misalnya ikan sama udang itu nggak beli. Terus cabai juga eh, dalam 1 bulan kadang saya nggak beli juga, karena sering di sini kan daerah banyak nelayan ya, banyak tambak. Nah, di tambak itu banyak yang nanam-nanam. Nah, terus saya kadang dikirimin sama keluarga dari dalam, otomatis saya nggak beli lagi ya. Terus ini ada lagi dana darurat. Dana darurat ini saya sisipkan sebanyak 200.000. Maksudnya dana darurat ini untuk dana-dana yang maksudnya nggak masuk di dalam kategori perhitungan kita ya, dalam kategori perhitungan. Kayak umpamanya ada keluarga yang lahiran, kayak bulan kemarin dana darurat saya ini habis karena keluarga, ada berapa keluarga yang lahiran, jadi saya ambilkan dana di dana darurat. Karena misalnya ada keluarga yang kayak begitu, yang tiba-tiba dapat musibah atau lainnya, otomatis nggak masuk di dalam perhitungan ini ya. Jadi saya ambil di dana darurat, maksudnya saya siapkan dana darurat ya, karena otomatis kayak dana kewajiban atau dana pokok, kewajiban pokok itu sudah nggak bisa diganggu-ganggu ya, itu sudah nggak bisa, kecuali kayak dana bulanan itu masih bisa kita ganggu, kalaupun masih ada sisanya. Terus pun begitu dana mingguan, kalaupun ada sisanya. Kalau yang dana kewajiban sama kewajiban pokok itu nggak bisa, jadi kita harus sisipkan dana darurat. Dana darurat itu ya pokoknya seperti ada keluarga yang dapat musibah, atau ada keluarga yang ulang tahun, teman anak begitu. Nah, ini kita ambil dari sini ya, jadi kita nggak ganggu-ganggu lagi dana yang kita pos-poskan di atas. Terus ini ada jajan anak-anak. Ini jajan anak-anak, terkadang mereka pengen makan jajan di luar, pengen makan-makan di luar. Jadi saya harus sisipkan ya, saya harus sisipkan juga dana untuk ngajak mereka makan-makan, ajak mereka jalan-jalan. Jadi dana yang sudah saya pos-poskan nggak terganggu. Jadi kalau misalnya 200.000 itu sudah habis, anak-anak minta jajan, semisal mungkin saya tolak dulu untuk bulan berikutnya. Lagian anak-anak saya alhamdulillah, kalau misalnya sudah diajak sekali jalan, mereka sudah nggak ngereng-ngereng lagi minta jalan, karena sudah. Jadi saya cukup poskan 200.000 ya. Terus di sini nggak ada dana itu ya, apa sedekah atau zakat, itu saya sudah sisipkan. Jadi saya nggak masukkan di catatan di sini. Itu cukup kami aja yang tahu zakat dan sedekah kami ya. Tapi kalau teman-teman mau sisipkan nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah kalau mau disisipkan, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Saya cuma saya nggak mau ditulis di sini aja, karena kebetulan ini saya upload, jadi nggak usah. Total pengeluaran saya di bulan ini dari 6 kategori di atas adalah 3.090.000, dan penghasilan tetap suami adalah 3.500.000. Jadi masih ada sisinya atau sisanya 410.000. Ini 410.000 otomatis masuk di dalam dana tabungan ya. Usahain teman-teman ini dana 410.000 jangan diganggu-gugat kecuali betul-betul mendesak ya, karena dana yang lain kan sudah ada kategorinya masing-masing. Jadi usahakan jangan diganggu-gugat lagi ya teman-teman. Terus kalau misalnya mau jajan kan sudah ada dana jajan, terus dana darurat juga ada. Oh ya teman-teman, saya minta maaf ya, tulisannya betul-betul apa adanya, karena saya nggak bisa menggambar, terus nggak bisa mewarnai juga, nggak terlalu bisa. Jadi saya nulis apa adanya, karena kita yang butuhkan isinya ya bun. Buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, terima kasih semuanya. Dan jangan lupa ya dinonton berulang-ulang. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum.